didasarkan kepada hasil penelitian tahun 2024, jumlah individu pesut mahakam yang ada di Sungai Mahakam ini berkisar antara 60 sampai 62 ekor saja. Berarti memang ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2005 yang berkisar 80-an ekor. Tapi memang harus diakui, penegakan hukum yang memang masih dianggap paling lemah ya, penegakan hukum. Undang-undang udah ada, peraturan sudah ada, tapi memang penegakan hukum yang sulit. Karena juga kami tidak punya hak untuk menegakkan hukum, karena bukan wewenang kami. Sungai Mahakam layaknya urat nadi yang berdenyut di jantung Kalimantan Timur. Bagi masyarakat sekitar, Sungai Mahakam adalah sumber kehidupan, tempat nelayan menebar jalan, lalu lintas yang menghubungkan hulu dan hilir, hingga sumber air baku bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Termasuk juga rumah bagi pesut mahakam, mamalia langka yang menjadi simbol Kalimantan Timur. Saat ini, keberadaan pesut mahakam semakin sulit dijumpai. Lumba-lumba air tawar bernama Latin Oscaila brevirostris ini dinyatakan critically endangered atau sangat terancam punah pada Rutgers International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Memang didasarkan kepada hasil penelitian tahun 2024, jumlah individu pesut mahakam yang ada di Sungai Mahakam ini berkisar antara 60 sampai 62 ekor saja. Berarti memang ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2005 yang berkisar 80-an ekor. Hal itu yang membawa langkah Budiono untuk mendirikan sebuah yayasan untuk menjaga kelestarian pesut mahakam di habitat aslinya. Yayasan itu diberi nama Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia atau RASI. Bersama sang istri yang juga peneliti pesut mahakam, Daniel Crabb, Budiono merintis jalan panjang penyelamatan pesut mahakam sejak 2000. Kami memulai RASI tahun 2000 itu dengan data yang kami miliki selama 2 tahun, akhirnya ternyata pesut masuk ke dalam critically endangered atau sangat terancam punah. Nah, dari situlah akhirnya kami semakin kuat dan semakin keras ya usaha untuk melakukan pelestariannya. Kegiatan kami diawali dengan penelitian mengenai populasi ya. Apa saja yang menjadi ancaman bagi kelestarian atau populasi pesut mahakam itu. Budiono, ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama kelangkaan pesut mahakam. Dari sisi internal, waktu reproduksi pesut terbilang cukup lama. Jarak reproduksi pesut dewasa bisa mencapai 3 hingga 4 tahun sekali, dengan masa kehamilan selama 14 bulan. Itu pun biasanya hanya melahirkan 1 anak pesut. Kemudian juga tempat dia untuk mencari makan yang kurang mengakibatkan juga mereka susah untuk bereproduksi, ya, karena di mana banyak makanan maka populasi akan meningkat. Kalau makanannya kurang, populasi juga bisa terancam gitu. Jadi begitu. Jadi untuk reproduksi dan berkembangbiakan pesut memang sangat sensitif ya, karena dia juga sangat peka terhadap stres. Di sisi eksternal, ruang hidup pesut yang semakin sempit akibat pertambangan dan perkebunan sawit di hulu Sungai Mahakam juga menjadi faktor sulitnya menjaga populasi pesut. Saat ini, pesut hanya terkonsentrasi di anak-anak Sungai Mahakam, seperti Sungai Pela yang terbebas dari lalu lintas ponton pengangkut batu bara. Di awal tahun 2000 penelitian kami, pesut itu tersebar dari Kutai Barat sampai dengan Kutai Kartanegara.
Tetapi saat ini terkonsentrasi di Kutai Kartanegara saja, karena sudah banyak daerah-daerah yang dulunya bagus di Kutai Barat itu sudah tidak bagus lagi untuk pesut dan perikanan. Polusi, baik sampah, limbah, atau abu batu bara di sepanjang Sungai Mahakam membuat habitat pesut semakin terdesak. Nah, polusi itu bukan cuma polusi bersifat fisik ya, seperti pencemaran dari racun, limbah, dan sebagainya, tapi juga polusi suara. Karena pesut menggunakan sonar dan sangat sensitif dengan kebisingan, itu bisa mengganggu pesut. Terutama pada saat mereka sedang mencari makan, kemudian juga bahayanya kapal-kapal yang berkecepatan tinggi seperti speedboat, itu juga membuat pesut disorientasi dan ada kemungkinan mereka bisa ditabrak oleh kapal speedboat tadi. Untuk itu, Budiono dan para ranger Yayasan Rasi berusaha melindungi area konservasi pesut di daerah aliran Sungai Mahakam yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka rutin berpatroli dan tak segan untuk menegur setiap bentuk pelanggaran, seperti kapal yang melaju di atas ambang kecepatan maksimal, orang-orang yang membuang sampah sembarangan, atau nelayan yang menangkap ikan secara ilegal. Saat ini, Yayasan Rasi memiliki 3 tim pemantau yang mengawasi area konservasi pesut Mahakam di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kaman. Jadi tujuan mereka adalah itu tadi, mendata, kemudian memberikan himbauan, tetapi tidak melakukan penindakan ya. Karena bukan otoritas kami untuk melakukan penindakan. Ya, kami hanya mendata. Dan dari situ kita akan tahu trennya kapan sering terjadi destructive fishing itu. Dan akan menjadi bahan masukan kepada pemerintah atau pengelola, yaitu BPSPL dan PSDKP. Darwis Jaya Saputra menjadi salah satu ranger atau tim pemantau pesut Mahakam yang telah bergabung dengan Yayasan Rasi sejak 2012. Sejak kecil, Darwis yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam memang sering melihat pesut melintas di dekat rumahnya. Namun, pesut Mahakam kini semakin jarang terlihat. Hal itu yang membuat Darwis ingin berkontribusi agar pesut Mahakam bisa disaksikan di habitat aslinya oleh anak cucunya kelak. Apa ya, rasanya kalau lagi ketemu tuh senang lah dia, karena dia tuh nggak jauh dari kita, paling berapa meter aja dia timbul. Nah disitulah kita ada rasa tuh apa bahagia melihat. Sedang apa, kalau dulu kan hanya cerita bilang orang, sekarang kan kita bisa lihat dengan nyata. Setiap hari, Darwis berkeliling di zona inti area konservasi pesut Mahakam. Tugasnya mengawasi siapapun yang beraktivitas di zona tersebut agar tidak melakukan pengerusakan. Termasuk menjaga zona inti dari kegiatan ilegal dan destructive fishing yang bisa mengurangi jumlah makanan alami pesut, yaitu ikan. Salah satu pelanggaran yang paling banyak dijumpai adalah menangkap ikan menggunakan setrum atau alat yang dialiri listrik. Nah, setrum itu lebih cepat dan juga dia bisa memilih ikan. Dia pilih ikan yang bermutu dia, yang mahal ikannya, baru dia ambil. Dan lalu alasannya ikan-ikan yang nggak diambil ini akan mati, bisa hidup juga nggak bisa berkembang lagi dia, karena sudah kena setrum tadi. Tapi mereka nggak merasa merugikan bawa ikan lain. Mereka tetap dengan skill mereka aja dia. Apabila pesut masuk atau terkena jaring ini, dia akan terlilit entah di ekor atau di sirip punggung, mengakibatkan dia tidak bisa menuju ke permukaan untuk bernafas. Akhirnya tenggelam. Ada 3 pilar utama yang dilakukan Yayasan Konservasi Rasi
untuk menjaga kelestarian pesut dan habitatnya, yaitu melalui penelitian, perlindungan habitat, dan pendidikan. Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung pesut dan karakteristiknya, mencatat jumlah populasinya, hingga rutin mengecek faktor-faktor yang penting bagi ekosistem pesut seperti kualitas air, ketersediaan ikan, hingga kadar oksigen pada sungai. Yayasan Rasi bekerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan penelitian. Standarnya karena di sini banyak sistemnya tanahnya tanah gambut ya. Jadi kadang nggak ada pH yang di bawah bahan normal, di bawah normal pada umumnya pada sungai. Jadi kemungkinan kalau kita di zona inti, jadi ada zona inti di Muarawis, memang kadang-kadang dia pH-nya asam. Jadi karena dia gambut. Jadi ya harus dilihat di mana kita ngambilnya. Oh, di sini alhamdulillah bagus. Nah, cuman tadi ada sedikit anomali ya, cuman mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Daerah sana, daerah Pulau Kijang, DO-nya agak rendah sedikit dari normalnya, biasanya normal 4. Yayasan Rasi juga aktif memberikan edukasi kepada generasi muda dengan mengunjungi sekolah-sekolah serta berkolaborasi dengan banyak komunitas untuk memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian pesut mahakam. Jadi kita juga mengadakan kampanye-kampanye di sekolah gitu, supaya anak-anak tuh tahu. Jangan sampai nanti pesut itu tidak ada atau punah, mereka hanya bisa melihat pesut dari foto, dari gambar, atau dari patungnya saja. Ya. Sementara, upaya melindungi habitat dilakukan dengan mengajak para nelayan untuk menjaga ketersediaan ikan di Sungai Mahakam. Budiono dan Yayasan Rasi mengedukasi nelayan untuk meninggalkan alat tangkap ikan monopolistik. Pelestarian habitat itu yaitu bagaimana kita bisa membantu atau melestarikan ikan yang ada di Mahakam ini sebagai makanan pesut. Karena masyarakat di Mahakam ini 95% adalah nelayan. Nah, kompetisi antara manusia dengan pesut Mahakam inilah yang harus kita kurangi sehingga bisa sama-sama menikmati ikan yang ada di Sungai Mahakam. Salah satu alat tangkap ikan yang diimbau untuk ditinggalkan adalah jala insang atau dalam bahasa lokal disebut rengge. Karena menurut penelitian Yayasan Rasi, 70% kematian pesut disebabkan oleh terjerat rengge dan tidak bisa melepaskan diri. Oke, Pak Budi, ini jadi alat tangkap nelayan yang seharusnya dikonversi apa? Ini namanya adalah rengge. Ini adalah rengge. Oke, kenapa sih ini bisa berbahaya untuk pesut Mahakam ini, Pak? Baik. Rengge dalam bahasa Indonesianya itu namanya jaring insang. Jaring insang ya. Jadi tujuannya masang ini nih supaya ikan tadi terjerat di insang. Ya, makanya diberi nama jala insang. Seperti kita lihat ini adalah salah satu contoh bahan yang sangat sulit untuk diputuskan ya. Terbuat dari benang. Dan apabila pesut masuk atau terkena jaring ini, dia akan terlilit entah di ekor atau di sirip punggung, mengakibatkan dia tidak bisa menuju ke permukaan untuk bernafas. Akhirnya tenggelam. Tipe alat tangkap seperti inilah yang 70% menjadi penyebab kematian pesut. Inovasi lain yang dilakukan Yayasan Rasi untuk menyelamatkan pesut adalah membagikan alat semacam pengirim sonar atau pinger. Pinger ini dipasang di jala warga untuk memberikan tanda kepada pesut Mahakam melalui frekuensi sonar agar pesut Mahakam tidak mendekat dan terjebak. Cara pasangnya gimana? Cara pasangnya mudah sekali. Ini tinggal kita ikat ini ada tali asnya ya. Jadi yang ini ada di dalam air, kita tinggal mengikat seperti ini. Mudah sekali sebenarnya ya. Jadi satu rengge cukup satu pinger ini? Tergantung, kalau ini untuk radius 10 meter, radius. Jadi untuk diameter berarti 20 meter. Jadi radius 10 meter, jadi tidak jauh dari pinggir. Jadi kita lihat di sini ada cahaya, ada lampu hijau.
ya, ada lampu hijau, itu berarti ini aktif. Ya, jadi mengeluarkan sonar. Memang di udara tidak bisa didengar, tapi di dasar air, di air bisa ya. Jadi dengan adanya alat ini, alhamdulillah memang selama 3-4 tahun terakhir ini 0% yang mati karena alat ini. Berbeda sekali dengan sebelum ada ditemukan alat ini. Yayasan Rasi telah membagikan lebih dari 250 pinger secara gratis kepada 150 nelayan di sekitar area konservasi Pesut Mahakam. Bagi para nelayan, pinger tidak mengganggu hasil tangkapan mereka. Sebetulnya sangat bagus sekali pinger itu, karena pada saat pinger itu kita gunakan, ikan ini banyak dapatnya di Rengge itu sebetulnya. Ikan ini banyak dapat, karena entah sensor suara dari pinger atau gimana, itu ikan senang mendekat ke situ. Jadi masyarakat sangat menginginkan sekali adanya pinger itu tadi. Upaya konservasi yang dilakukan Yayasan Rasi juga mendorong pemerintah desa mengeluarkan peraturan yang mendukung konservasi pesut. Di antaranya tentang batas maksimal lalu lintas sungai, aturan alat tangkap ikan yang aman, serta denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Itu kita buatkan peraturannya, sama menjaga sama lingkungan, sama juga membuang sampah ke sungai, itu kita, dan peraturan itu yang ditaati oleh masyarakat kita sampai kepada menjalankan perahu untuk yang melintas di sungai ini tidak lebih daripada 15 kilo kecepatannya per jam. Kami berinisiatif dengan teman-teman dari Desa Pela untuk membentuk sebuah desa wisata berbasiskan konservasi pesut. Ya, jadi setelah beberapa tahun terakhir ini memang alhamdulillah memang Desa Pela sekarang meningkat ya, istilahnya mulai dari popularitasnya, kemudian juga tingkat kesejahteraannya juga ada mendapatkan manfaat dari konservasi pesut itu. Nah, ini akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai menjadi pilar dalam kampanye konservasi Pesut Mahakam. Budiono melalui Yayasan Rasi berpendapat, masyarakat tidak akan merusak habitat Pesut Mahakam jika kebutuhan ekonominya tercukupi. Untuk itu, Budiono membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan alternatif pekerjaan selain nelayan. Dengan mengumpulkan dana CSR dari berbagai sumber, Budiono memberikan alat dan melatih banyak masyarakat berbagai keterampilan. Salah satunya adalah peternak lebah kelulut yang menghasilkan madu. Jadi sebetulnya ada 3 pilar ya di konservasi itu. Manusia, habitat, dan satwanya sendiri. Apapun satwanya tetap harus menggunakan 3 pilar itu. Tidak bisa ditinggalkan salah satu. Bersama masyarakat di Desa Pela, Budiono juga menginisiasi terbentuknya desa wisata. Kami berinisiatif dengan teman-teman dari Desa Pela untuk membentuk sebuah desa wisata berbasiskan konservasi pesut. Ya, jadi setelah beberapa tahun terakhir ini memang alhamdulillah memang Desa Pela sekarang meningkat ya, istilahnya mulai dari popularitasnya, kemudian juga tingkat kesejahteraannya juga ada mendapatkan manfaat dari konservasi pesut itu. Nah, ini akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Desa wisata Pela dirintis sejak tahun 2017 untuk mengatasi permasalahan illegal fishing dan kerusakan lingkungan di aliran Sungai Mahakam. Desa wisata ini dikelola oleh anak-anak muda desa yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Jadi inisiatif kita pada saat itu dengan kepala desa juga dengan warga adalah bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal-hal yang pertama dulu.
dengan banyaknya orang ke Pela, otomatis kan illegal fishing akan berkurang. Itu maksud kita pada waktu itu. Nah ternyata setelah kita bentuk kelompok ini, malah pariwisatanya yang melonjak naik. Nah orang malah ingin melihat sunset, kemudian pesut itu belum terlalu kita inikan. Ternyata setelah kita kenal dengan berbagai komunitas-komunitas termasuk Rasi juga, akhirnya kita, oh ternyata pesut ini dulu, tapi memang kita lindungi pesut itu. Daya tarik wisata utama adalah kegiatan warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggir Sungai Mahakam. Pengunjung bisa merasakan pengalaman hidup bersama warga lokal, tinggal di rumah-rumah dan mengikuti keseharian mereka. Selain itu, pengunjung juga bisa melakukan olahraga paddling atau mendayung dan bersantai menikmati keindahan Danau Semayang. Namun, daya tarik utama adalah pengunjung bisa melihat pesut di habitat aslinya. Kalau pengunjungnya, kita kan basisnya adalah lingkungan. Kemudian ekowisata kita juga adalah konservasi. Nah, di mana kita melaksanakan paket-paket itu hanya terbatas. Jadi kita tidak, target kita itu tidak untuk pengunjung yang banyak. Karena kan ekowisata kita ada batasan-batasan. Jadi untuk pengunjung di dalam 1 bulannya itu mungkin 100 sampai 200 orang aja dalam 1 bulan. Karena kita membatasi adanya konservasi. Pengunjung juga bisa membeli buah tangan berupa batik khas Desa Pela yang dibuat oleh anak-anak muda. Batik ini memiliki motif pesut sebagai ciri khasnya. Ada pula museum desa yang berisi edukasi tentang alat-alat tangkap nelayan. Jadi bagaimana cara kita mengedukasikan kepada tamu, baik itu alat tangkapnya, kemudian informasi tentang pesut dan lain sebagainya. Maka inisiatif kita pada saat itu di 2018, rumah kosong kita jadikan museum. Nah kemudian ada kerjasama dengan Pertamina Hulu Mahakam sebagai CSR kita saat ini di 2018 itu. Mereka ingin membuatkan museum yang betul-betul milik Pok Darwis gitu. Nah akhirnya yang rumah kita pakai tadi, kita kembalikan ke yang punya, kemudian dibikinkanlah yang permanen, yang saat ini ada berdiri di samping dermaga wisata yang ada di Desa Pela. Sejak 2018 hingga sampai saat ini, Desa Wisata Pela sudah banyak menghasilkan penghargaan. Di antaranya, Pelopor Desa Wisata Industri Kreatif tahun 2023, Wonderful Indonesia Impact 2024, dan penghargaan Kalpataru di tahun 2025. Ekowisata berbasis konservasi pesut Mahakam di Desa Pela juga berhasil menarik perhatian dan dikunjungi oleh Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada 2022 serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal pada Juli 2025. Kemudian di 24 juga melalui konservasi pesut yang kita laksanakan di Pela, kerjasama dengan Yayasan Rasi, Dinas-Dinas Lingkungan Hidup, baik Provinsi maupun Kabupaten, kemudian dengan Pertamina Hulu Mahakam, kita dapat Kalpataru. Itu langsung dari Presiden. Kalpataru itu adalah lambang dari bagaimana kita menjaga alam yang ada di daerah kita. Kategori penyelamat lingkungan, yaitu ini tadi, konservasi pesut Mahakam. Melalui banyaknya rekognisi yang didapatkan, harapannya lebih banyak lembaga dan kementerian yang menaruh perhatian pada upaya perlindungan pesut di Sungai Mahakam. Saat ini, Yayasan Rasi masih menghadapi tantangan dalam menertibkan lalu lintas ponton pengangkut batu bara di Sungai Mahakam. Harapannya, pemerintah dapat menyetop ponton-ponton melintas di Sungai Mahakam dan membuat jalur tambang via darat untuk melindungi pesut Mahakam. Tetapi memang harus diakui, penegakan hukum yang memang masih dianggap paling lemah ya, penegakan hukum. Undang-undang udah ada, peraturan sudah ada, tapi memang penegakan hukum yang sulit. Karena juga kami tidak punya hak untuk menegakkan hukum, karena bukan wewenang kami. Jadi ya harapan kami ya pemerintah itu lebih bisa menegakkan hukum, tidak cuma untuk yang di bawah nih. Yang di atas ini juga harus sama, jangan tumpul ke atas gitu ya. Tajam ke bawah, jangan. Kasihan masyarakat kita ini sudah semakin sulit hidupnya. Pada akhirnya,
Jalan panjang untuk menyelamatkan pesut mahakam memang tidak selalu mudah. Apa yang dilakukan Budiono dan Yayasan Rasi masih harus mengalami kerikil-kerikil tajam. Namun, apapun akan mereka lakukan agar pesut mahakam akan tetap lestari, bukan hanya dikenang sebagai legenda yang dulu pernah ada. Di Indonesia, pesut itu cuma ada di Mahakam. Yang air tawar ya, itu hanya ada di Mahakam. Bahkan ada kemungkinan beberapa tahun ke depan, kita bisa memberi nama sendiri untuk nama latinnya. Mahakamensis mungkin untuk subspesies. Bayangkan kalau sampai itu terbukti pesut tidak ada di dunia lain, di belahan dunia lain, apa enggak itu jadi tambah kebanggaan kita ya? Bahwa kita memiliki spesies yang super langka, yang di bawah 100 ekor.